tanya nih, gimana kabar adik-adik? Baik atau enggak? Baik dong Kak. Oh pasti Kak. Kalian pada jalan-jalan gak adik-adik? Ini kan lagi liburan. Iya nih. Kalian ini jalan-jalan gak? Jalan-jalan dong. Aku juga. Tapi adik-adik kita gak boleh lupa sama yang namanya Ibadah. Kalau begitu mari kita bersatu di dalam doa. Ikutin aku berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Atas berkat-Mu. Atas berkat-Mu. Pada sore hari ini. Pada sore hari ini. Sebentar. Sebentar. Kami mau beribadah hati dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yuk adik-adik aku undang untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Kudaki-daki adik-adik. Jangan lupa ikutin gerakan aku dan Kaleni. Oke. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Dan adik-adik, kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita nyanyi dari awal adik-adik, lebih semangat lagi. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih semangat. Antusias. Semangat. Antusias, semangat. Semangat, antusias. Gimana Kakak Yaya? Udah bersuka cita belum? Pastinya sudah dong Kaleni. Kalau sudah berarti siap untuk memuji Tuhan yang kedua. Ayo kita langkah kanan kiri dulu ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Coba tengok ke kanan kirinya dulu. Coba kalau ada temennya atau ada mama papanya, coba berikan senyuman. Senyum yang menandakan adik-adik udah sukacita memuji Tuhan. Udah siap? Oke, kalau udah siap berarti harus lebih semangat lagi.
saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan yuk. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk coba yang ada di situ. Kau sahabatku lagi, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dari awal ya. Senyumnya dong. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo gandengan lagi yuk. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temennya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan yang lebih keras, lebih semangat lagi. Wah, mantap. Bener banget Kak Leni. Sekarang Kak Leni kita mau nyanyi lagu Bapak Abraham. Oke, Kakak. Bapak Abraham itu punya banyak anak gak sih Kak Leni? banyak banget, sekali. San. Berarti kita nyanyi harus lebih semangat lagi. Oke. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan Bapak Abraham, digoyangin yuk tangan kanannya. Banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga.
Coba tarik napasnya. Buang. Lagi-lagi. Tarik napasnya. Buang. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, adik-adik harus sikap yang duduk yang baik, duduk yang manis, gak boleh tengok-tengok kanan kiri lagi, gak boleh bercanda lagi. Karena kita mau nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Adik-adik kakak undang untuk angkat tangan kanannya, tangan kirinya taruh di dada. Kita mau sama-sama tutup mata kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut. Takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Lipat tangannya adik-adik, tutup matanya, ikutin Karani berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih untuk penyertaan, Tuhan, Tuhan, sepanjang hari ini. hari ini. Sebentar, Sebentar, kami mau kami mau
mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai setiap kami untuk jadi anak yang dengar-dengar, yang taat, duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom adik-adik. Apa kabarnya ya adik-adik di rumah? Luar biasa. Oke, wah adik-adik keren banget. Adik-adik tadi duduknya yang manis. Terus tadi ibadahnya juga udah sungguh-sungguh. Sekarang lebih sungguh-sungguh lagi ya. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya itu nggak kalah seru dari pujian yang tadi adik-adik. Jadi pastikan adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi, terus telinganya dibuka. Biar firman Tuhannya adik-adik pahamin. Oke, sekarang Kaleni mau bercerita tentang satu tokoh wanita yang sangat-sangat sibuk sekali dalam melayani Tuhan. Maksudnya apa sih Kak? Jadi waktu itu Tuhan Yesus tuh datang ke rumahnya adik-adik. Ke rumah wanita itu. Tapi coba kita lihat apa yang dilakukan wanita itu. Coba kita lihat. Iya adik-adik. Wanita itu malah sibuk apa adik-adik? Wanita itu malah sibuk menyapu adik-adik. Dia menyapu terus saat Tuhan Yesus sedang berfirman. Tuhan Yesus sedang berkhotbah di rumahnya. Nah, wanita itu sedang menyapu. Karena pikir wanita itu, aku akan melayani Tuhan agar Tuhan melihat kalau aku ini rajin. Dan Tuhan senang karena rumah aku bersih. Aku harus melayani Tuhan. Aku harus menyapu. Terus adik-adik, saat Tuhan lagi memberitakan firman Tuhan, nah, wanita itu ganti adik-adik. Wanita itu bukan menyapu lagi sekarang. Wanita itu ngapain adik-adik? Iya, wanita itu sibuk memasak. Karena pikiran wanita itu adalah aku harus masak makanan yang enak. Terus Tuhan itu mencobai makanan aku dan Tuhan suka sama aku. Tuhan suka sama makanan aku dan Tuhan malah memuji makanan aku. Nah, terus adik-adik wanita itu lagi sibuk masak, menyiapin makanan. Terus wanita itu melihat saudaranya perempuannya. Dia melihat, kok dia malah enak-enakan ya? Duduk di situ malah dengerin firman. Bukannya bantuin aku untuk nyapu, bantuin aku untuk masak. Aku malah kesusahan sendiri, aku malah kecapean sendiri, dia malah enak-enakan duduk. Aku mau ngadu sama Tuhan. Aku mau bilang sama Tuhan kalau dia itu nggak mau bantuin aku. Dia malah enak-enakan di situ. Pasti Tuhan akan marahin dia. Lalu kita sebut wanita tadi itu adalah namanya Marta ya adik-adik. Siapa? Marta. Yang wanita yang sibuk itu namanya Marta. Yang super duper sibuk sekali. Nah kalau yang duduk manis, yang saudarinya itu namanya Maria. Oke adik-adik? Udah hafal? Oke, kita lanjut ya. Nah, Marta lari kucuk ke Tuhan. Tuhan, coba lihat saudari aku, si Maria. Kok dia malah duduk diam sih? Dia malah enak-enakan duduk sedangkan aku tadi udah nyapu. Tadi sudah nyiapin makanan, sudah masak. Kok dia malah duduk enak-enakan? Nah, terus mau tahu gak adik-adik Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong kepada Marta, Marta, yang kamu lakukan itu adalah salah. Yang Maria lakukan ini adalah benar. Maria mengambil bagian yang paling
Benar, karena Maria memilih untuk mendengarkan firman Tuhan dengan duduk yang manis. Maria melakukan bagiannya untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan seperti kamu. Kamu malah mencari kebenaran, kamu malah melakukan melayani Tuhan. Memang melayani Tuhan bagus. Memang melayani Tuhan itu hebat adik-adik, keren. Tetapi yang paling utama adalah di saat kita mendengarkan firman Tuhan dengan duduk yang manis, dengan sungguh-sungguh seperti Maria. Dan Tuhan lebih suka kepada Maria adik-adik, bukan kepada Marta. Tetapi bukan Tuhan tidak menyukai Marta, tetapi Marta salah melakukan melayani Tuhannya itu salah. Ketika firman Tuhan sedang diceritakan, sedang diberitakan, marilah kita sama-sama untuk seperti Maria. Duduk diam, mendengarkan, fokus, bukan malah sibuk sendiri adik-adik. Nah, sama kayak adik-adik di rumah. Kalau adik-adik sedang mendengarkan firman Tuhan, nah adik-adik kan ibadahnya online. Kalau adik-adik lagi mendengarkan firman Tuhan, duduk yang manis, duduk yang rapi, dengerin firman Tuhan, ikutin ibadahnya sungguh-sungguh. Bukan adik-adik sambil baca buku, bukan adik-adik sambil main game, bukan adik-adik sambil nonton TV. Itu salah. Mendengarkan firman Tuhan yang baik adalah seperti Maria, duduk yang rapi, duduk yang manis, dan sungguh-sungguh. Nah, Tuhan akan senang ketika kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau nggak adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Mau. Ayo yang mau, kita lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kali ini berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, ajarkan kami memiliki hati seperti Maria yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan duduk yang manis dan juga taat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Oke adik-adik, ayat hafalannya kancil banget, pendek banget. Nah adik-adik harus diingat karena ini pendek banget. Matius 17 ayat 5. Dengarkanlah dia. Ulang ya, Matius 17 ayat 5. Dengarkanlah dia. Gampang kan adik-adik? Jangan lupa dihafalkan ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita mau bawain pengumuman. Pengumuman yang pertama, seperti luar biasanya tiap hari Sabtu, kita tetap ada Sabtu Ceria. Jam berapa Kakak Yaya? Jam 4 sore. Jam 4 sore dilakukan di GBI Kabar Baik. Tapi jangan sedih adik-adik. Kalau adik-adik gak bisa datang, adik-adik tetap bisa ibadah online seperti ini. Benar di banget. YouTube GBI Kabar Baik. Sama adik-adik jam 4 sore. Nah hari Minggunya kita juga ada ibadah adik-adik. Ibadah Kesi jam 9 pagi. Oke adik-adik, pengumumannya sudah selesai dan ibadah Sabtu Cerianya juga sudah selesai. Kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami sudah selesai beribadah. Berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Agar kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang taat, dan selalu diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa Sabtu depan.